Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan begitu banyak makhluk di alam semesta ini. Ada yang bisa kita lihat dengan mata, dan ada juga yang tidak pernah kita lihat sama sekali. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan Dia menciptakan apa yang tidak kalian ketahui." Ayat ini menunjukkan bahwa masih banyak makhluk ciptaan Allah yang belum diketahui manusia. Sebagian makhluk tersebut disebut dalam Al-Quran, hadis, ataupun dalam kisah-kisah para ulama terdahulu. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa makhluk misterius yang sering disebut dalam kisah Islam. Bagaimana bentuk mereka? Dari mana asalnya? Dan apa peran mereka dalam sejarah? Mari kita mulai. 1. Burung angka. Salah satu makhluk yang sering disebut dalam kitab-kitab kuno adalah burung angka. Burung ini digambarkan sebagai burung raksasa yang sangat besar. Bahkan dalam beberapa cerita dikatakan bahwa bayangannya bisa menutupi matahari ketika terbang. Burung angka memiliki bentuk yang sangat unik. Tubuhnya sangat besar seperti burung raksasa, namun lehernya panjang seperti unta. Bulu-bulunya berwarna merah, hijau, dan emas, sehingga terlihat sangat mencolok ketika terbang di langit. Burung ini juga disebut memiliki 4 sayap. 2 sayapnya sangat besar yang digunakan untuk terbang jauh melintasi langit, sementara 2 sayap lainnya lebih kecil dan berada di bagian bawah tubuhnya. Paruhnya besar dan tajam seperti burung pemangsa, sehingga ia mampu membawa hewan besar dengan mudah. Dalam beberapa kisah disebutkan bahwa burung angka sering memangsa hewan besar seperti unta, kuda, bahkan gajah. Karena ukurannya yang luar biasa besar, burung ini menjadi ancaman bagi manusia pada masa itu. Dalam beberapa riwayat kuno disebutkan bahwa burung ini hidup pada zaman Nabi Hanzalah yang diutus kepada kaum Ras. Karena sering mengganggu manusia, para penduduk yang beriman meminta Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah agar burung itu dimusnahkan. Allah kemudian mengabulkan doa tersebut, dan burung angka akhirnya dimusnahkan sehingga tidak memiliki keturunan lagi. 2. Dabatul Ard. Makhluk berikutnya adalah Dabatul Ard, salah satu tanda besar menjelang hari kiamat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Kami keluarkan bagi mereka seekor binatang dari bumi yang akan berbicara kepada mereka." Nama Dabatul Ard berarti binatang yang keluar dari bumi. Makhluk ini akan muncul ketika manusia sudah sangat jauh dari iman dan banyak yang tidak lagi percaya kepada ayat-ayat Allah. Mengenai bentuk Dabatul Ard, para ulama memiliki berbagai pendapat. Ada yang mengatakan makhluk ini memiliki bentuk gabungan dari beberapa hewan. Dalam beberapa riwayat digambarkan bahwa tubuhnya memiliki ciri seperti kepala seperti sapi, mata seperti babi, telinga seperti gajah, leher seperti unta, dan tubuh yang sangat besar. Makhluk ini juga disebut memiliki bulu yang sangat banyak di seluruh tubuhnya. Yang paling menakjubkan adalah Dabatul Ard dapat berbicara kepada manusia dengan jelas. Makhluk ini akan menandai manusia dengan 2 tanda. Dengan tongkat Nabi Musa, ia akan membuat wajah orang mukmin bersinar. Sedangkan dengan cincin Nabi Sulaiman, ia akan memberi tanda pada orang kafir. Dengan begitu, tidak ada lagi manusia yang bisa menyembunyikan keimanannya. 3. Al-Jassasa. Makhluk misterius berikutnya adalah Al-Jassasa. Nama Al-Jassasa berasal dari kata yang berarti mata-mata atau pengintai. Makhluk ini disebut dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kisah sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari. Dalam hadis tersebut, Tamim Ad-Dari dan beberapa orang terdampar di sebuah pulau. Di pulau itu mereka bertemu dengan makhluk yang sangat aneh. Tubuh makhluk itu dipenuhi bulu dari kepala sampai kaki. Karena begitu banyak bulunya, mereka bahkan tidak bisa membedakan mana bagian depan dan mana bagian belakang makhluk tersebut. Makhluk itu kemudian berbicara kepada mereka dan berkata bahwa namanya adalah Al-Jassasa. Suara makhluk itu jelas seperti manusia. Al-Jassasa kemudian menyuruh mereka menemui seorang laki-laki yang berada di dalam sebuah bangunan. Ketika mereka masuk, mereka menemukan seorang pria besar yang terikat dengan rantai. Laki-laki itu ternyata adalah Dajjal. Dari kisah ini, Al-Jassasa dipercaya sebagai makhluk yang bertugas mengumpulkan informasi dan menjadi pengintai bagi Dajjal. 4. Burak. Makhluk berikutnya adalah Burak, kendaraan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Burak digambarkan sebagai makhluk yang sangat indah.
Tubuhnya berwarna putih, bersih, dan bercahaya. Bentuk tubuhnya mirip dengan kuda, tetapi ukurannya tidak terlalu besar. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Burak memiliki sayap di kedua sisi tubuhnya yang membuatnya dapat bergerak sangat cepat. Kecepatan Burak digambarkan luar biasa. Dalam hadis disebutkan bahwa setiap langkahnya sejauh pandangan mata. Artinya, dalam satu langkah saja ia bisa menempuh jarak yang sangat jauh. Dengan makhluk inilah Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa, lalu melanjutkan perjalanan ke langit. 5. Burung ababil. Namun dalam sejarah Islam ada juga makhluk kecil yang justru menjadi senjata Allah untuk menghancurkan pasukan besar. Makhluk itu adalah burung ababil. Kisahnya terjadi pada tahun yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Saat itu seorang penguasa dari Yaman bernama Abraha berangkat menuju Makkah. Tujuannya hanya satu, menghancurkan Ka'bah. Ia datang membawa pasukan besar, dilengkapi dengan gajah-gajah perang raksasa. Pada masa itu, gajah adalah senjata perang yang sangat menakutkan. Pasukan Abraha yakin tidak ada yang mampu menghentikan mereka. Penduduk Makkah tidak memiliki pasukan besar. Mereka tidak memiliki senjata. Yang mereka miliki hanya doa kepada Allah. Ketika pasukan gajah hampir sampai ke Makkah, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan manusia pun terjadi. Langit tiba-tiba dipenuhi oleh burung-burung kecil yang datang berkelompok. Burung itu dikenal sebagai burung ababil. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan dia mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Setiap burung membawa batu kecil di paruh dan kakinya. Namun batu kecil itu bukan batu biasa. Ketika dijatuhkan kepada pasukan Abraha, pasukan besar itu mulai hancur satu persatu. Tubuh mereka rusak, pasukan mereka kacau, dan mereka lari dalam ketakutan. Pasukan yang begitu besar dikalahkan oleh makhluk kecil yang bahkan tidak memiliki senjata. Itulah bukti bahwa Allah mampu menghancurkan kekuatan besar dengan cara yang tidak pernah disangka. 6. Ikan Nun. Ada juga makhluk lain yang sangat besar yang disebut dalam kisah salah satu Nabi Allah. Makhluk itu dikenal sebagai ikan Nun. Ikan ini terkenal dalam kisah Nabi Yunus alaihissalam. Suatu hari Nabi Yunus meninggalkan kaumnya sebelum mendapat izin dari Allah. Beliau kemudian menaiki sebuah kapal yang berlayar di lautan. Namun di tengah perjalanan, badai besar datang. Ombak menghantam kapal, angin bertiup sangat kencang. Para penumpang kapal ketakutan karena kapal hampir tenggelam. Mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan undian untuk menentukan siapa yang harus turun dari kapal agar beban kapal berkurang. Dan setiap undian yang dilakukan, nama Nabi Yunus selalu keluar. Akhirnya Nabi Yunus pun melompat ke laut. Namun ketika beliau berada di tengah laut, Allah mengutus seekor ikan raksasa. Ikan itu menelan Nabi Yunus tanpa melukainya. Di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus berada, dalam 3 kegelapan sekaligus. Gelapnya malam, gelapnya laut, dan gelapnya perut ikan. Dalam keadaan itulah Nabi Yunus berdoa, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang yang zalim." Allah pun menerima doa tersebut. Dan Allah memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Nabi Yunus pun selamat. Kisah ini menjadi salah satu bukti bahwa pertolongan Allah bisa datang bahkan dari makhluk yang tidak pernah kita bayangkan. 7. Yakjuj dan Makjuj. Makhluk berikutnya adalah Yakjuj dan Makjuj. Mereka adalah 2 bangsa manusia yang jumlahnya sangat banyak. Dalam beberapa riwayat, mereka digambarkan memiliki tubuh pendek, wajah lebar, mata sipit, rambut kemerahan. Mereka dikenal sebagai bangsa yang sangat kuat dan suka membuat kerusakan di bumi. Karena itulah pada masa Dzulkarnain dibangun sebuah tembok besar yang terbuat dari besi dan tembaga untuk menahan mereka. Tembok ini begitu kuat sehingga Yakjuj dan Makjuj tidak bisa menghancurkannya. Namun menjelang hari kiamat, tembok tersebut akan terbuka dan mereka akan keluar ke dunia. Jumlah mereka sangat banyak hingga mereka akan memenuhi seluruh bumi. Akhirnya Allah akan membinasakan mereka dengan cara yang tidak disangka. Itulah beberapa makhluk misterius yang sering disebut dalam kisah Islam. Sebagian dari mereka disebut dalam Al-Quran dan hadis, sementara sebagian lainnya berasal dari riwayat dan kisah para ulama.
Dari semua kisah ini, kita belajar bahwa Allah adalah pencipta seluruh makhluk, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh manusia. Dan kekuasaan Allah jauh lebih besar dari apapun yang bisa kita bayangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.